Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmin Febri Nurdiansa dengan NIM akhiran 2041. Di sini saya akan meringkas pendidikan Pancasila mulai bab 1 sampai bab 7. Pendidikan Pancasila bab 1. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila. Pada masa kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiapkan melalui radio dan surat kabar. Pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Tidak lama sejak lahirnya Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman. Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan tinggi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat data mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara, bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif. 2. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bidang petunjuk jalan. Bab 2. P. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan itu sendiri memiliki banyak pengertian dan definisi, salah satunya suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Sastra Pratajya 1991-144.
Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. J. W. M. Baker 1984 kedua menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan, pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga. Struktur kepribadian dasar dan slave oppression. Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi 1. Substitusi, penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktur yang minimal. 2. Sinkretisme, percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. 3. Adisi, tambahan unsur atau kompleks baru. 4. Originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. 5. Rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Haviland 1985 263. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri bangsa. Tahap 3. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus. Dengan ini dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 45, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara konstituante berakhir dan dengan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki perkembangannya paham haluan kiri atau komunis.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan penggalaman Pancasila. Namun pemerintahan Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Terus 2. Argumen tentang tentangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus waspada dan Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. B. Dalam bidang pemerintahan. 4. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satunya dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan ini meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi bernegara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan bermasyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga
berimplikasi terhadap berlangsungan hidup bernegara Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang yang terlarang merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Susino menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Bab 5. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif 2011. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan pengaruh agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia. Dalam menyejarah, bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Adalah bangsa menjamuk paripurna yang menakjubkan karena kemajuan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik berbangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yaitu muncul sebagai Ikatan Formasi Negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya bangsa suku bangsa Indonesia. Seperti kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nanegoro merupakan satu kesatuan untuk yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya,
Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI dan PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Bab 6. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang unik, kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam artian luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga pembincangan tentang etika pada umumnya pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Saya menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian pembentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, menginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih sesuatu yang baik antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai atau suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Terus dengan demikian nilai sebagaimana pengertian bukti kelima yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seorang dalam bertindak. Bab 7. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu?
Pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal. Tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal budaya, ideologi, dan agama untuk bertukaran pikiran meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tertentu pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan perkembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula hanya dalam aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama. Indonesia memiliki dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas, bertitik tolak dari asumsi di atas. Maka dosenet ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Yaitu sekian dari rangkuman bab 1 sampai bab 7. Saya Asnil Febri Nurdiansa dari NIM akhiran 2041 dari D3 Usaha Perjalanan Wisata undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.